terima kasih pagi ini kami boleh ada di dalam ruangan ini untuk memulai pelajaran. Tuhan, tolonglah kami, berikan hikmat-Mu agar kami dapat mengerti tentang pelajaran hari ini. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Revan? Ya, bagus. Lalu Umi Claudia? Hadir. Iya. Vindi? Hadir. Sile? Hadir. Iya. Luar biasa, kalian persiapkan Alkitabnya. Ini Ibu Guru akan bagikan Alkitabnya. Satu orang satu Alkitab. Ya, disilakan. Alkitab sudah tersiapkan. Lalu kemudian buku siswanya ada toh? Iya. Semuanya ada buku siswanya dan alat tulismu disiapkan. Buku, pensil. Kemudian juga kalau ada sampah, mungkin tadi kalian makan snack, kalau ada sampahnya silakan dibuang di tempat sampah ya. Oh ya, tidak apa-apa. Minggu lalu, pertemuan lalu sudah belajar tentang bernyanyi untuk Tuhan. Bagaimana kalau sebelum mulai pelajaran hari ini kita bernyanyi dulu? Bisa? Bisa. Tapi bernyanyinya yang ada tema Alkitabnya. Kita belajar satu lagu. Perhatikan semua ya. Kitab suci hartaku, ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Tadi dikatakan dalam pujian, Alkitab itu, kitab suci itu, hartaku yang tak ternilai harganya. Ya, berarti sangat apa? Berarti, luar biasa artinya bagi diri kita. Karena itu kitab suci adalah harta yang tidak ternilai. Nah, sekarang tadi Ibu sudah bilang kita akan belajar tentang manfaat membaca Alkitab, membaca kitab suci, membaca harta yang tidak ternilai tadi. Ya, lalu apa manfaatnya? Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Silakan kalian perhatikan. Nah, di akhir pelajaran ini yang pertama siswa dapat diharapkan menyebutkan manfaat membaca Alkitab secara tekun. Jadi nanti di akhir pelajaran kalian bisa tahu apa manfaatnya membaca Alkitab. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan tujuan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Siswa diharapkan dapat nanti mengerti, memahami, kemudian menyebutkan, menjelaskan fungsi dan tujuan firman Tuhan tertulis dalam Alkitab. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, diharapkan nanti siswa dapat merancang kegiatan harian. Nah, nanti Ibu Guru kasih tugas kalian untuk merancang kegiatan harian, untuk membuat waktu, menjadwalkan kalian membaca Alkitab tiap-tiap hari. Nah, itu tujuannya kita. Yang selanjutnya, yang keempat. Tujuannya menunjukkan dampak membaca Alkitab dalam kehidupan sehari-hari di rumah atau di sekolah dengan kalian rajin membaca Alkitab. Jadi pelajaran kita hari ini diharapkan ya ada perubahan sikap kalian yang dari tadi malas-malas mungkin menjadi rajin untuk baca Alkitab. Dimulai dari buat jadwal, kemudian lama-kelamaan itu akan menjadi kebiasaan kalian. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Siren, apa? Ibu, apa manfaatnya kita membaca firman Tuhan?
mau cari tahu. Seperti tadi tujuan kita, apa sebenarnya manfaat membaca Alkitab. Tapi sebelumnya, nah ini Ibu Guru mau tanya dulu. Siapa di sini? Coba kalian ingat-ingat, siapa di sini yang tadi pagi bangun tidur baca Alkitab, berdoa dan baca Alkitab? Weh, hebat, ada juga ya. Ibu kira tadi semua mau berdiri, mau angkat tangan. Ternyata Umi sama Siren. Luar biasa. Kalau Siren baca Alkitabnya tadi pagi, masih ingat tidak? Baca Alkitabnya di mana? Terdapat di mana? Matius. Di Matius. Tentang apa itu? Yesus mengajar di atas bukit. Yesus mengajar di atas bukit. Luar biasa, hebat. Kalau Umi Kejadian. di Kejadian, baca Alkitabnya di kitab Kejadian. Nah, tentang apa itu? Allah menciptakan langit dan bumi Al- serta isinya. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, dengan baca Alkitab kita tahu ternyata siapa yang ciptakan bumi? Tuhan. Tuhan Allah. Ya, kita tahu apa khotbah-khotbahnya Tuhan Yesus di atas bukit. Kalau kita baca Alkitab. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Ada dua orang yang tidak angkat tangan ini. Yang pertama, Vini. Coba berdoa. Oh, cuma berdoa. Baca Alkitabnya tidak? Tidak. Tidak, lupa. Lupa. Kalau Revan Tidak pernah. tidak pernah baca Alkitab. Di sekolah minggu baca Alkitab tidak? Masa tidak baca Alkitab di sekolah minggu? Ada? Iya. Berarti pernah baca Alkitab di sekolah minggu? Oh, pernah. Berarti dia hanya baca Alkitab di sekolah minggu saja. Tidak pernah di rumah. Iya. Itu yang harus berubah. Diharapkan nanti di pelajaran kita ini yang Revannya cuma di sekolah minggu saja Ibu Guru saya baca Alkitab. Semoga ketika belajar ini ada perubahan. Tidak lagi cuma di sekolah minggu, tapi kayak Siren sama Umi tiap-tiap hari bangun pagi, bukan cuma berdoa Vindi, tapi dia juga baca Alkitab. Oke, pertanyaan tadi, apa manfaatnya Ibu Guru dengan baca Alkitab? Ini. Nah, kita mau cari tahu, kita akan temukan jawabannya dengan kita akan menonton video. Kalian catat nanti selama kalian amati ya. Kalian lihat, perhatikan video nanti. Kalian lihat apa manfaat membaca Alkitab. Ini video tentang kesaksian 3 orang anak muda. Mereka mengungkapkan pentingnya bagi mereka untuk membaca Alkitab. Shalom semua. Hari ini kami ada di sini untuk membahas tentang mengapa penting membaca Alkitab. Menurut saya, pentingnya membaca Alkitab itu untuk mengenal pribadi Tuhan. Kalau manusia aja bilang gak kenal maka gak sayang. Begitu juga kenal diri kita sama Tuhan. Kalau kita gak kenal Tuhan, gak kenal pribadinya Tuhan, belum tentu kita bisa sayang sama Tuhan. Dan gimana cara kita bisa mengenal Tuhan? Ya lewat baca Alkitab itu. Kalau menurut saya, mengapa kita penting membaca Alkitab? Karena dengan membaca Alkitab, maka kita akan dikuatkan di dalam Tuhan. Menurut saya, sebagai anak-anak Tuhan begitu penting untuk kita membaca Alkitab, karena di dalam Alkitab berisi banyak janji-janji Tuhan yang pastinya akan menguatkan setiap kita. Di dalam menjalani kehidupan ini seringkali kita menghadapi berbagai macam masalah ataupun persoalan, dan kita sangat butuh penguatan. Pastikan bahwa kita tidak menaruh pengharapan kita kepada orang lain atau kepada manusia, melainkan kepada Tuhan. Bagi saya, firman Tuhan sangatlah penting untuk mengoreksi hidup kita. 2 Timotius 3 ayat 16-17 mengatakan bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, mengoreksi kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran, sehingga para pengikut Tuhan dapat diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan baik.
Maka itu teman-teman sangatlah penting bagi setiap dari kita untuk membiasakan diri membaca firman Tuhan setiap hari. Yang pertama adalah karena firman Tuhan dapat membantu kita untuk mengenal siapa sih pribadi Tuhan. Yang kedua adalah untuk menguatkan kita di dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah untuk mengoreksi hidup kita. Apa sih yang sebenarnya masih salah di dalam hidup kita. Maka itu teman-teman, yuk di tahun yang baru ini kita mulai biasakan diri untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, sekarang tadi kalian sudah menyaksikan, sudah melihat, menonton 3 kesaksian dari 3 anak muda tentang manfaat membaca Alkitab. Sekarang ibu mau tanya, menurut ketiga orang itu, nah, kan ibu sudah bilang, perintahkan bahwa dicatat. Kalian catat apa 3 pendapat dari 3 orang tersebut tentang manfaat membaca Alkitab. Mari kita daftarkan satu-satu. Nah, kalau Siren sempat mencatat? Apa Siren yang pertama? Mengenal Tuhan. Lebih mengenal Tuhan. Iya, terima kasih Siren. Lebih mengenal Tuhan. Nah, iya. Satu tadi manfaatnya menurut orang pertama membaca Alkitab itu untuk mengenal pribadi Tuhan. Siapa Tuhan? Apa maunya Tuhan? Ya. Selanjutnya yang kedua. Ya. Ini apa? Yang ini sempat catat. Kita akan dikuatkan. Kita akan dikuatkan. Nah, yang kedua, kita akan dikuatkan di dalam Tuhan. Di dalam siapa, Revan? Tuhan. Di dalam Tuhan. Perhatiannya ke ibu guru dulu, Revan. Lihat ibu guru. Iya, terima kasih Revan. Ya, terima kasih Vindi. Hebat. Kita akan dikuatkan di dalam Tuhan. Oke, firman Tuhan mengoreksi kehidupan. Maksudnya bagaimana? Apa yang mengoreksi ini? Ya, firman Tuhan menyatakan kalau perbuatan kita salah, maka itu adalah salah. Ya, baik di mata orang, terlebih lagi di mata Tuhan. Tetapi apa yang kita lakukan itu benar dan baik, seturut dengan firman Tuhan, kita jadi tahu, oh ternyata kalau saya lakukan ini, oh ternyata kalau saya berkata jujur, itu baik. Sangat benar, tepat menurut firman Tuhan. Ketika kita berkata jujur, tapi kalau kita berkata bohong, astaga, ini di firman Tuhan dibilang jangan berbohong. Berbohong merupakan dosa. Aduh, saya sudah berbohong tadi sama mama saya. Jadi firman Tuhan mengoreksi kehidupan ketika salah atau benar apa yang kita lakukan. Iya. Nah, sekarang coba perhatikan buku siswa kalian. Di halaman, ya, perhatikan di halaman 25. Revan, mana buku siswamu? Ya, coba perhatikan di halaman 25. Sudah dibuka semua? Bukunya halaman 25. Kita mau membaca pada halaman 25. Kita bacanya nanti bergantian ya, dimulai oleh ibu guru, baru nanti kalau ibu guru bilang stop, teruskan ke teman sebelahnya. Bisa dimengerti? Bisa. Iya. Nanti kalau ibu suruh maskernya tetap dipasang, nggak boleh dilepas, Revan. Ayo, Vindi, maskernya tetap dipasang. Kita tetap harus menjaga kesehatan kita ya. Wah, sudah mengantuk. Aduh, bahaya, masih jam pagi begini sudah mengantuk. Tidur jam berapa, Revan? Begadang kau ya? Iya. Kenapa sudah mengantuk? Ini tuh ada yang mengantuk di sini lagi. Hah? Mandi tadi ke sekolah?
teman-teman bisa mendengarkan. Ibu guru akan mulai paragraf pertama, lalu kemudian paragraf selanjutnya diteruskan oleh Umi. Dan selanjutnya seperti itu ya. Ya. Manfaat membaca Alkitab. Perhatikan semuanya di buku. Seorang kakek hidup di sebuah perkebunan di suatu pegunungan sebelah timur negara bagian Kentucky atau Amerika Serikat dengan cucu lelakinya yang masih muda. Setiap pagi, kakek bangun lebih awal dan membaca Alkitab di meja makan di dapurnya. Cucu lelakinya ingin sekali menjadi seperti kakeknya dan mencoba untuk menirunya. Lanjut Umi. Suatu hari sang cucu bertanya, "Kakek, aku mencoba untuk membaca Alkitab seperti yang kakek lakukan, tetapi aku tidak memahami dan apa yang aku pahami aku lupa. Secepat aku menutup buku. Apa sih kebaikan dari membaca Alkitab? Dengan tenang, kakek arah temukan satu pewangi keranjangnya. Ia menjawab, bawa keranjang ini ke sungai dan bawa kemari lagi, penuhi dengan air. Sang cucu melakukan seperti yang diperintahkan kakek, tetapi semua air habis menetes sebelum tiba di depan rumahnya. Kakek tertawa dan berkata, "Lain kali kamu harus melakukannya lebih cepat lagi." Maka ia menyuruh cucunya kembali ke sungai dengan keranjang tersebut itu. Dicoba lagi. Sang cucu berlari lebih cepat, tetapi tetap lagi-lagi keranjangnya kosong. Sebelum ia tiba di depan rumah, dengan terengah-engah ia berkata kepada kakeknya bahwa mustahil membawa air dari sungai dengan keranjang yang sudah dilubangi. Maka sang cucu mengambil ember sebagai gantinya. Sang kakek berkata, "Aku tidak mau ember itu. Aku hanya mau keranjang arang itu. Ayolah usaha, kamu kurang cukup," kata sang kakek sambil pergi keluar pintu untuk mengamati usaha cucu laki-lakinya itu. Cucunya yakin sekali bahwa hal itu mustahil, tetapi ia tetap ingin menunjukkan kepada kakeknya. Tetapi sekalipun ia berlari secepat-cepatnya, air tetap menetes sebelum ia sampai ke rumah. Sekali lagi, sang cucu mengambil air ke dalam sungai dan berlari sekuat tenaga menghampiri kakek. Tetapi ketika ia sampai di depan kakek, keranjang sudah kosong lagi. Semuanya perhatikan selanjutnya. Sambil terengah-engah ia berkata, "Lihat kek, percuma." "Jadi kamu pikir percuma?" jawab kakek. Kemudian kakek berkata lagi, "Lihatlah keranjangnya." Sang cucu menuruti kata kakeknya dan melihat ke dalam keranjangnya itu, dan untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa keranjang itu sekarang berbeda. Keranjang itu telah berubah dari keranjang arang yang tua dan kotor menjadi keranjang yang bersih di luar dan dalam. Kita baca sama-sama paragraf ini yang terakhir ya, sama-sama dengan perlahan-lahan. 1, 2, 3. Lalu kakeknya berkata, "Cucuku, ini adalah sebuah kiasan sederhana tentang apa yang terjadi jika kamu rajin membaca Alkitab. Kamu mungkin tidak dapat memahami langsung pada saat itu atau mengingat segalanya. Tetapi jika kamu membacanya dengan tekun dan berkesinambungan, kamu akan berubah dan menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Itu adalah karunia Allah yang dapat kamu temukan dan rasakan dalam hidup ini." Ya, itu bacaan kita hari ini. Nah, di halaman 27 supaya
supaya Revan tidak mengantuk, Ibu mau kasih tugas untuk semua ya. Perhatikan di halaman 27. Nah, seperti ini ya. Pertanyaannya yang pertama, mengapa si kakek menyuruh cucunya membawa air dengan keranjang yang sudah dilubangi? Jawabannya ada, kalian bisa temukan di dalam bacaan tadi yang kita sudah baca sama-sama, ya. Dan nanti cari jawabannya di situ. Yang kedua, pernahkah kamu membaca Alkitab? Ingat-ingat ulang ya semuanya. Pernah atau tidak pernah? Lalu seberapa sering? Tiap hari kah? Seminggu 2 kali kah? Seminggu 1 kali? Atau tidak pernah? Jawab dengan jujur. Ya? Apakah yang kamu rasakan atau dapatkan ketika membaca Alkitab? Ceritakanlah di depan teman-temanmu. Jadi nanti ditulis memang jawaban apa yang kalian rasakan. Nanti sebentar kalian menampilkan jawabannya satu persatu di depan, ya. Apakah manfaat membaca Alkitab menurut cerita di atas? Anak-anak, waktunya sudah selesai. Habis sudah waktunya untuk mengerjakan tugas pribadi kalian. Sebentar ini kalian harus tampilkan jawabannya di depan. Nanti Ibu panggil satu-satu namanya. Bisa? Bisa, iya. Oke. Yang pertama ini Reva sudah tunjuk-tunjuk. Siren kata duluan. Ya, Siren boleh. Silakan maju Siren, berdiri di situ ya. Kita harus jaga jarak di Siren. Di ujung sana nak, sedikit di sana. Iya, oke. Yang pertama Siren, mengapa si kakek menyuruh cucunya membawa air dengan keranjang yang sudah dilubangi? Si kakek mau cucunya harus membaca dengan tekun membaca Alkitab. Iya. Jawabannya si kakek mau supaya cucunya tekun membaca Alkitab. Yang kedua, pernahkah kamu membaca Alkitab? Karena Pernah. Seberapa sering? tiap pagi Tiap pagi. Apakah yang kamu rasakan dan dapatkan ketika membaca Alkitab? saya menjadi penuh sukacita. Menjadi penuh sukacita. Wah, luar biasa. Apakah manfaat membaca Alkitab menurut cerita di atas? Jika membaca Alkitab dengan tekun, kita akan berubah menjadi orang berbeda dari sebelumnya. Iya, kita akan berubah menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Ada di paragraf terakhir, ya. Ya, hebat Siren. Tepuk tangan untuk Siren dulu. Dari yang kesaksian video tadi sampai bacaan tadi kita yang kalian sudah jawab bahwa besar sekali manfaat untuk membaca Alkitab. Oleh sebab itu membaca Alkitab juga harus dilakukan jarang-jarang, sering, atau sekali-sekali. Mana yang benar? Sekali-sekali saja baca Alkitabnya? Iya. Atau tiap-tiap hari? Menurut kalian mana? Yang dari tadi kalian sudah jawab semua pertanyaan, kalian sudah nonton video, kita sudah belajar. Apa? Setiap hari baca Alkitabnya atau jarang-jarang saja? Jarang-jarang. Tidak perlu tiap hari, Revan. Hah? Kalau membaca Alkitab, tadi kan kalian sudah tahu manfaat membaca Alkitab tadi apa? Dia menegur kita kalau kita salah. Dia menjadi petunjuk hidup kita, ya. Seperti tadi juga seorang anak ingin seperti kakeknya, tapi dia dikasih kiasan dulu, bawa ember yang bocor-bocor. Nah, dia sudah berusaha terus, selalu tidak pernah full, tidak pernah penuh ini air ini. Itulah yang maksudnya kakeknya bilang bahwa harus tiap-tiap hari kau belajar firman Tuhan. Karena apa? Supaya kita terus menjadi ingat. Jadi bukan jarang-jarang, Revan. Harus tiap hari membaca Alkitab supaya kita berubah, kita penuh karunia, kita berbeda dari orang sebelumnya. Yang tadi mungkin banyak yang kita lakukan itu salah. Ketika kita baca firman Tuhan, kita mengerti maksud kehendak Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang hebat-hebat, luar biasa, taat pada perintah Tuhan, tidak menyakiti hati sesama. Karena apa? Hidup kita
sendiri. Tapi bagian B, mendalami cerita kita, coba kalian lihat halaman kalian, halaman 27. Nah, di situ ada dua kisah ya. Pertama kisah para rasul 8 ayat 26 sampai 40. Itu kisah tentang si Filipus yang bertemu dengan pejabat dari Ethiopia. Apa yang terjadi dengan mereka? Silakan kalian lihat di kisah para rasul, buka kisah para rasul 8 ayat 26 sampai 40. Di situ juga ada di bahan bacaan kalian, di buku siswa kalian. Lalu yang kedua kisah tentang 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Kisah tentang Timotius yang diajarkan omanya, diajarkan mamanya untuk tekun baca Alkitab, dan apa manfaatnya itu bisa kalian temukan. Tapi kita bahas ini per kelompok ya, karena ada dua bahan Alkitabnya. Kita bahas per kelompok. Ibu bagi kelompoknya dulu. Kelompok pertama Umi sama Vindi. Kelompok yang berikutnya Shiren sama Revan. Ya, itu kelompoknya ya. Oke, ibu kasih nama. Kelompok Shiren sama kelompoknya Revan. Nama kelompoknya Tik. Ya. Umi sama Vindi, nama kelompoknya Tok. Kalau digabungkan jadi TikTok. TikTok. Iya, lagi musimnya sekarang lagi ngetren ya. Oke, kelompok Tik sama kelompok Tok. Kelompok Tik bahas yang kisah para rasul 8. Si kelompok Tok bahas yang 2 Timotius 3. Ya, oke. Kalian akan kerjakan dalam lembar kerja yang ibu guru bagi ini ya. Jawabannya bisa sama karena kerja kelompok toh, tapi semuanya menulis ya. Jadi jangan cuma ada yang satu orang saja yang kerja. Karena cuma 2 orang, semuanya menulis. Tapi jawabannya kalian remukan dulu. Ya, bisa sama. Jadi kalian ceritakan dulu, kalian diskusikan dulu apa yang menjadi jawaban dari sini. Nah, ini pertanyaannya. Yang pertama, tiap kelompok memilih lagu dengan 1 lagu saja. Memilih 1 lagu dengan tema Alkitab. Pokoknya ada Alkitabnya. Kemudian sebelum menyampaikan hasilnya, hasil diskusinya, kalian harus bernyanyi dulu, tampilkan dulu bernyanyinya ya. Yang kedua, bahan diskusi. 1, sebutkan makna dan kisah yang kalian baca untuk dirimu. Nah, yang tadi kisah para rasul 8 tentang siapa namanya? Filipus, dan bertemunya Filipus dan pejabat dari Ethiopia. Apa manfaatnya? Apa maknanya dari kisah tersebut? Untuk dirimu ya, jangan untuk orang lain. Jadi untuk diri kalian, jadi diskusikan. Apa manfaatnya ya? Yang kedua, buat doa sebelum membaca Alkitab. Untuk kelompok Tik, dari kelompok Tok. Kelompok Tik, kisah tentang Timotius tadi, apa setelah kalian baca, apa maknanya untuk dirimu? Apa yang kamu bisa tarik makna dari cerita itu, manfaatnya dari cerita itu untuk dirimu ya, supaya kamu jadi lebih apa, jadi lebih bagaimana ya. Yang kedua, buat doa sebelum membaca Alkitab. Perhatikan juga di Alkitabnya, perhatikan juga di bagian bacaan ini, semuanya. Jadi nanti dari bacaan ini kalian bisa tarik kesimpulan. Kemudian ditulis di sini, baru kemudian ditulis lagi nomor 2 jawabannya di situ ya. Tapi boleh sama dengan kerja kelompok kan? Sudah selesai. Si kita saatnya sekarang ini mau menampilkan hasil diskusi kalian ya. Oke, yang pertama tadi ada kelompok Tik dan kelompok Tok. Jadinya TikTok. Ya, yang pertama kelompok Tik dulu. Untuk menyampaikan hasil diskusinya, silakan maju Revan sama Siren. Tepuk tangan dulu yang lain. Maskernya dipakai. Kami dari
untuk dirimu. Iya. 1. Harus rendah hati. 2. Mau memberitakan firman Tuhan. 3. Tekun membaca Alkitab. Buatlah doa sebelum membaca Alkitab. Iya. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau baca Alkitab. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar mengerti tentang firman Tuhan. Amin. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok TIK. Bagus, luar biasa. Hebat. Teman-teman, kami dari kelompok TOP membacakan Hasil diskusi. hasil diskusi kami. Iya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sebutkan makna dari kisah yang kalian baca untuk dirimu. 1. Rajin membaca firman Tuhan seperti Timotius. 2. Mengikuti ajaran firman Tuhan. 3. Alkitab untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Iya. Berikutnya. Buatlah doa sebelum membaca Alkitab. Tuhan Yesus, kami akan membaca Alkitab. Buatlah kami mengerti tentang firman-Mu. Amin. Nah, kalian sudah menjawab semua pertanyaan. Tadi juga melalui diskusi. Kalian sudah menjawab semua pertanyaan. Dan ada juga makna-maknanya untuk kalian saat ini tadi. Nah, kita sampai pada rangkuman pelajaran hari ini. Mari perhatikan, coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Alkitab adalah kitab suci yang berisi pengajaran, pedoman, teguran, nasihat, penghiburan, dan harapan bagi kita. Yang kedua, coba kalian baca lagi. Rangkuman kedua. Dengan membaca Alkitab, kita dapat mengerti bagaimana Allah menuntun hidup manusia sejak dahulu hingga sekarang. Iya, rangkuman yang kita mau pelajari hari ini, hasil kita pelajari hari ini adalah apa? Baca. Kita juga menjadi tahu Yang apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, yang kedua tugas. Ibu mau kasih PR. Silakan kalian catat PR-nya ini. Buatlah jadwal kalian membaca Alkitab supaya ibu tahu, oh sudah ada perubahan. Ternyata tiap hari dia baca Alkitab. Nah, jadi jangan lupa ya, itu tugasnya untuk minggu depan kita kumpul nanti pada hari Kamis minggu depan ya. Kamisnya kita bertemu lagi nanti minggu depan. Ibu harapkan kalian semua tetap jaga kesehatan. Ingat-ingat kembali pelajaran hari ini, kita belajar tentang manfaat untuk membaca Alkitab ya. Silakan nanti kalian lihat dan baca kembali ya apa yang tertulis. Dan jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Ibu akan periksa nanti pada hari Kamis minggu depan ya. Doa, ibu minta Siren untuk pimpin kita dalam doa Bapa. Ya, doa Bapa kami sebagai doa penutup kita. Silakan Siren, semuanya berdoa. Pakai maskernya. Didengar juga kasih suara supaya teman-teman dengar. Semuanya dengan sikap berdoa. Bapa kami di surga, tuliskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan kami pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Siren sudah pimpin kita berdoa pada hari ini. Ya, sekali lagi tetap jaga kesehatan, keluar rumah pakai masker, makan makanan yang bergizi ya.